Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melihat cara membuat list dalam program Python. Nah, list sendiri adalah elemen atau salah satu jenis koleksi data pada Python yang mana dapat menyimpan lebih dari satu data. Jadi dia lebih tinggi tingkatannya daripada variabel. Ini ya, dapat menyimpan lebih dari satu data. Selain itu, list juga mempunyai nama dan nomor indeks. Nah, jadi bisa ada namanya, misalnya list A, list B, lalu ada nomor indeksnya, dan cocok digunakan mengorganisir data yang banyak karena dapat melakukan filtering data. List di sini bisa menyimpan banyak data, bisa string, integer, boolean, bahkan dapat menyimpan list sendiri di dalam list. Kita juga dapat melakukan manipulasi data. Jadi misalnya kita udah bikin list, gitu ya, kita mau ubah-ubah isinya, itu juga masih bisa. Ciri-ciri dari list ini adalah kumpulan datanya ditulis dalam bentuk kurung siku. Jadi penulisannya pakai kurung siku yang dipisahkan dengan tanda koma. Jumlah item dalam list itu tidak terbatas dan dapat menyimpan data yang duplikat. Jadi datanya di dalam list itu boleh sama. Sebagai contoh, kita bikin sebuah list, namanya adalah list A. Nah, ini silahkan diketik programnya. Misalnya list A itu adalah isinya name. Jadi yang pertama isinya karakter, name, lalu isinya ada angka, 1, 2, 3, lalu isinya adalah logika, ada true. Nah, di sini saya bisa panggil seluruh list. Kalau mau panggil seluruh list, cukup print list A. Atau mau panggil sebagian list aja. Misalnya print list A 0. Berarti saya panggil indeks ke 0. Diingat indeks dalam Python itu mulai dari 0. Karena ini adalah list, berarti yang paling pertama indeksnya itu adalah nim. Makanya munculnya nim. Indeks 1 isinya ini, 1. Indeks keempat berarti kan nim ini 1, 1 ini nim itu indeks ke-0, 1 indeks pertama, 2 indeks kedua, 3 ini indeks ketiga, indeks keempatnya adalah true. Makanya saat list 4 hasilnya adalah true. Lalu kalau kita panggil dengan list negatif, ini misalnya negatif 2, nah dia bergerakkan dari kanan ya, negatif 1-nya itu adalah true, negatif 2-nya itu adalah 3, makanya muncul hasilnya adalah 3. Nah, pada list kita bisa lakukan banyak modifikasi. Misalnya kita mau menambahkan data dalam list, kita bisa gunakan list a.append atau list a.insert. Nah, ini contohnya adalah kita punya list tadi name 1, 2, 3 true, lalu kita print list awalnya ini. Kita ingin tambahkan ada variabel nama misalnya. Nah, ini kita tulis list A ini adalah nama variabel, titik append-nya, lalu apa yang ingin ditambahkan. Ini kita bisa cetak lagi. Selain itu, kita juga bisa tambahkan dengan memakai opsi insert. Jadi ini list A, nama variabel, titik, insert. Nama variabelnya list A, lalu insert, akan muncul list setelah ditambahkan perintah ini. Nah, bedanya adalah kalau fungsi append, kita akan menambahkan data langsung terletaknya di bagian paling akhir. Tapi, kalau kita mau diletakkan pada tempat yang lebih spesifik, kita bisa pakai namanya insert. Kalau kita mau menghapus list, kita bisa ikuti ini ya perintahnya, ada list A. Misalnya kita bisa pilihannya ada remove. Kalau remove, kita mau menghapus indeks nama aja. Ya, ini harusnya indeks name. Kalau print list setelah menghapus ini ya, list A. Kalau pop, kita menghapus list yang ada paling akhir. Jadi letaknya paling akhir. Kalau ini berarti yang akan dihapus adalah true. Lalu ada del, list A1. Kita mau menghapus indeks pertama. Berarti yang kita hapus adalah nim. Kemudian terakhir ada list A clear. Ini artinya kita hapus semua isian listnya. Jadi listnya itu bukan list A-nya yang dihapus, tapi semua listnya. Isiannya yang dihapus itu adalah nim 1, 2, 3, dan true ini. Jadinya kalau kita panggil nanti udah nggak ada isinya lagi list A ini.
Baik, itu tadi untuk yang list. Kemudian kita ada namanya data tuple. Nah, ini sebenarnya mirip sama list, hanya saja gitu ya. Perbedaannya adalah kita tidak dapat melakukan modifikasi. Jadi ya, pada tuple datanya tidak bisa diubah, artinya tidak bisa kita tambahkan, tidak bisa kita kurangi ataupun kita ganti. Sehingga gitu kalau di sini penyimpanannya itu lebih apa ya? Lebih hemat tempat, hemat memori. Di sini jadinya isinya dari tuple adalah kalau kita mau simpan data yang isinya itu udah nggak bisa berubah-ubah lagi. Jadi udah secara ketentuan, udah by default angkanya segini, nggak bisa diubah lagi. Nah, kalau di sini tadi kita pakai kurung siku untuk list, kalau di sini kita pakai kurung biasa. Cara mengaksesnya, cara membuatnya secara prinsip sama dengan saat kita membuat list. Hanya bedanya tadi. Jadi misalnya ini kita punya list, kita sorry ini sebenarnya kebalik ya. Jadi harusnya ini dilihat tipe data A, bentuknya kita pakai tanda kurung. Meskipun kita kasih namanya list, ini penamaannya bebas dari kita. Tapi kalau dia dituliskan tanda kurung, maka dia akan dibaca sebagai tuple. Nah, di sini dilihat kalau dia kasih nama tuple, tapi kita tuliskannya pakai tanda siku, maka dia tetap akan terbaca sebagai list. Ini kita cara memanggil indeks di dalam tuple-nya sama dengan list ya. Kalau 0 maka munculnya name, kalau tuple 1 ini munculnya ini, dan seterusnya. Nah, karena tadi gitu ya, isiannya kan nggak boleh diubah nih. Jadi misalnya kita punya tuple A, name 123 true. Ini kan sebenarnya adalah bentuknya list ya, kalau dia begini. Nah, ini bisa kita ubah, tapi kalau kita tulisnya dengan benar, pakai tandanya kurung siku, ini harusnya pakai tanda kurung siku ya, tuple-nya. Lalu kita bisa modifikasi dengan cara kita ganti, kita modifikasi listnya itu sebagai tuple A. Jadi list ini kita bikin list A, ini kita kasih kode list, jadi tuple A-nya berubah jadi fungsi list. Lalu kita bisa tambahkan, baru nanti kita panggil lagi sehingga muncul hasil sesuai yang diinginkan. Nah, ini ya yang benar, penulisan listnya pakai tanda petik, pakai tanda kurung, diikuti tanda petik. Jadi misalnya ini kita punya pena merah, pena kuning, jam analog, jam digital, dan seterusnya. Ini tipe data bendanya adalah kelas tuple, dilihat kita bisa panggil. Kalau kita print benda, maka akan muncul pena merah, pena kuning, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau panggil indeks tertentu, kita panggil benda indeksnya 2. Berarti akan muncul adalah ini, jam analog, jam digital, karena dia listnya urutan kedua. Tapi kalau di spesifik lagi, ada 2 kali ini, berarti kita sampai detail ke dalamnya. Ini yang kedua, lalu indeks pertama. Oh, sorry, tadi ini indeks kedua itu ini ya. Ini kan 0, 1, 2. Jadi indeks keduanya itu sandal gunung sandal jalan. Lalu untuk bendanya, kalau sampai spesifik, jadinya dia muncul sandal jalan. Nah, yang ketiga ada namanya tipe data dictionary. Ini adalah kita bisa simpan lebih dari satu data di dalamnya, mirip sama list. Hanya saja di sini kita ada namanya key value. Di dalam key ini ada suatu nilai value-nya. Biasanya kita pakai kalau mau kita simpan kumpulan data yang berbeda dan setiap datanya perlu diberi nama indeks. Nah, key ini buat apa? Key ini sebagai uniknya dan tidak boleh ada nama key yang sama. Contohnya, kalau di sini dictionary itu ditulisnya menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini dik A, kurung kurawal, isinya ada nama dia,
Kemudian ini misalnya ada usia 22 pekerjaan mahasiswa. Nah, nama ini nanti dia bisa menjadi sudah seperti bentuk key-nya. Sedangkan isinya adalah dia. Lalu ada key yang kedua usia, key yang ketiga pekerjaan. Akses datanya juga sama, kita pakai penomoran indeks. Ini misalnya kita punya oke ini, nah ini silakan diketik lalu kita tampilkan apa sih perbedaan hasilnya di antara dua sintaks ini. Kalau kita mau tambahkan gitu ya isian data dalam dictionary, kita cukup tuliskan ininya namanya apa. Misalnya ini kita punya dictionary A, udah ada ini isiannya. Lalu kita mau tambahkan jenis kelamin. Jadi kita bikin aja jika yang akan ditambahkan apa, key-nya, jenis kelamin, isiannya apa. Misalnya isiannya wanita. Lalu kita keluarkan setelah ditambahkan jadinya gimana. Nah, untuk menghapusnya ada banyak pilihan item. Kita bisa pakai del, pop, pop item, clear. Nah, ini bedanya misalnya kalau kita mau menghapus key tertentu, kita pakainya del. Lalu del dik A jenis kelamin, hapus. Atau kita bisa pakai dik A, ini ya penulisannya beda, dik A dot pop usia. Kita hapus key value usia. Kalau pakai pop item, kita menghapus data terakhirnya, jadi tidak spesifik. Kalau kita pakai clear, ini artinya kita menghapus semua data pada dictionary kita. Jadi nanti kalau dicetak, itu udah kosong. Nah, selanjutnya ada namanya tipe dataset. Tipe dataset ini, dia bisa lebih dari satu, tapi tidak mempunyai sistem indeks. Dan tidak boleh ada data yang sama. Jika ada data yang sama, maka hanya tersisa satu data saja. Dan di sini data yang tersimpan dia tidak ada urutan indeksnya. Ini contoh kita bikin set A, saya contoh nih A, B, C, D, E, F. Jadi ini juga pakai tanda kurung awal ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A, B, C. A, B, C-nya ada dua. Lalu saat saya print, otomatis A, B, C-nya sisa satu. Dia akan menghapus bentuk-bentuk yang duplikat. Nah, kalau kita ingin tambahkan data dalam set, kita bisa misalnya tambahkan data dengan perintah add. Ini ya. Namun, kalau yang kita tambahkan itu sudah ada di list sebelumnya, maka data yang sama ini juga dia tidak akan muncul. Tetap akan hanya bisa satu aja. Jadi, kalau kita mau tambahkan data dan ingin muncul hasilnya, pastikan key-nya itu sebelumnya datanya tidak ada di atas. Atau misalnya kita juga bisa pakai perintah update. Ini lihat ya, yang pertama nggak ada perubahan. Yang kemudian kalau pakai MNO ini dia menambahkan data. Kemudian yang terakhir kita update pakai PCR STU. Nah, PCR dia posisinya di sini karena lagi-lagi tidak ada indeksnya. Jadi seringkali dia kembali ke dictionary-nya untuk memunculkan hasilnya bagaimana. Kembali ke R-nya dia akan memunculkan hasilnya seperti apa. Untuk menghapus juga sebenarnya sama, kita bisa pakai menu remove. Kalau kita mau menghapus yang spesifik, discard juga sama, bisa spesifik. Kalau set pop, kita menghapus data tertentu. Lalu yang terakhir ada clear, kita menghapus semua isian. Nah, pop ini dia menghapus data tertentu, tapi kita nggak tahu yang mana yang nanti dia akan dihapus. Alright, itu saja. Nanti dilanjutkan, dicoba, terus dikerjakan latihan yang ada di bagian bab 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.